Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah karim rahman. Allamal Qur'an khalaqal insan allamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zidna ilman nafi'an. Ibu-ibu, kakak-kakak sehat semua? Bahagia? Jangan ragu ya, jawab bahagia ya. Bahagia nggak boleh ragu, bahagia itu harus sungguh-sungguh ya. Dan bahagia itu tidak boleh disandarkan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita menyandarkan segala sesuatu selain kepada Allah, maka sifatnya tidak abadi. Ketika kita menyandarkan kebahagiaan kepada barang, barangnya rusak atau hilang, hancur, kebahagiaan kita ikut hancur. Ya. Merasa bahagia karena punya handphone baru, suatu hari handphonenya akan menjadi handphone lama, akan menjadi handphone rusak, ya. Maka kemudian bahagia kita hilang. Dan jangan pula kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Saya bahagia jika disayang oleh pasangan, sudah pasti nggak bahagia. Kenapa? Karena bahagianya disandarkan kepada orang lain. Ya. Saya bahagia kalau punya teman yang baik, sudah pasti nggak bahagia. Kenapa? Karena bahagianya disandarkan kepada orang lain. Maka bahagia itu harus disandarkan kepada Allah. Masdarul mawahib, masdar, sumber al-mawahib, segala kebahagiaan. Ya, hari ini kita akan coba melanjutkan dari Quranic Mental Healing Series. Ya, ini adalah seri kesehatan mental karena kita menyadari bahwa sebenarnya nggak banyak orang yang peduli pada kesehatan mental. Mungkin tahu tentang isu kesehatan mental, hanya sekedar tahu, tapi tidak banyak yang mau menolong. Ya, masing-masing mengurusi diri sendiri. Yang penting aku bahagia. Yang penting aku bahagia, walaupun harus melukai orang lain. Nah, ini salah. Ya, kalau yang penting aku bahagia, nanti kita jadi melanggar batas-batas. Yang penting aku bahagia, walaupun orang lain menderita. Dulu teman saya pernah nanya, Put, hidup ini kan nyari bahagia. Iya, saya bilang. Kayak mana kalau ada orang yang bahagianya itu karena ngebunuh orang? Dia bilang. Nah, saya tanya, apakah itu standar kebahagiaan yang benar? Kalau melukai orang lain kemudian membuat kita bahagia, berarti kita sakit jiwa. Karena kebahagiaan sejati sesungguhnya juga membahagiakan orang lain. Oke? Aura atau energi kebahagiaan itu menular. Makanya kita kalau dekat sama orang yang bahagia, kita bahagia kan? Kalau ada orang bahagia kita enggak, namanya busuk hati. SMS. Suka melihat orang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Ada orang berprestasi, itu kan karena dia ada orang dalam. Nah, kayak gitu tuh. Ada orang bahagia, gitu aja dipamer-pamer. Semua hidup orang salah. Orang yang selalu merasa hidup orang lain salah, sesungguhnya yang sedang salah adalah dirinya. Ada masalah dalam diri. Jadi kita melihat ini perlu menjadi perhatian. Ya, kesehatan mental. Saya tadi kenapa hari ini biasanya kajiannya jam 10 ya. Kalau yang sudah sering hadir jam 10. Hari ini memang mohon izin, mohon maaf digeser ke 13.30. Mudah-mudahan minggu depan nggak digeser. Karena minggu depan itu saya insya Allah langsung dari Jakarta. Langsung dari Jakarta ke sini. Nggak pulang ke rumah. Langsung isi kajian. Karena pekan depan kita akan ada praktek terapi kesehatan mental ya. Langsung ke prakteknya. Jadi tadi pagi saya mengisi pengenalan tentang terapi DEP yang saya pelajari untuk kesehatan mental. Cuma pengenalan, nggak ada praktek, cuma pengenalan. Kalau di sini kan ada prakteknya biasanya ya. Kalau yang udah datang beberapa kali ada prakteknya. Tadi tuh nggak ada prakteknya, cuma pengenalan. Pesertanya kayaknya ada 120 orang. Banyak sekali, guru-guru dalam satu sekolah, panjang ke belakang. Begitu selesai, sesi ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu meriang, wah korban ini, kan? Langsung saya tarik, sudah langsung ditangani. Selesai, saya kira habis. Rupanya muncul 3 lagi, wah 3. Ya udah, makanya tadi agak terlambat karena saya ngurusin itu dulu. Karena kalau orang sudah keluar luka batinnya, sudah terbuka luka batinnya, itu nggak boleh dibiarkan kebuka, harus ditutup dulu dengan cara dirilis, diobati, gitu ya. Nah,
Makanya saya baru kesini. Jadi hari ini kita akan menjawab tentang bagaimana kita tetap tenang di tengah kesibukan. Saya tadi pagi udah keluar jam 8. Hari Sabtu loh ini. Waktunya untuk bergembira. Jam 8 udah keluar. Belum ada pulang ke rumah ini. Belum makan siang juga. Tapi nggak usah khawatir. Jangan ngerasa bersalah. Nah, kita ini kadang-kadang ngerasa bersalah atas keputusan orang lain. Gak usah ngerasa bersalah atas keputusan orang lain. Ih, berarti ibu ini nggak makan gara-gara kami. Enggak, saya nggak makan karena memang belum mau makan, udah selesai. Ya. Jadi jangan kita mengambil tanggung jawab dari perasaan orang lain. Tidak baik, nanti kita diperalat orang. Setiap orang bertanggung jawab atas perasaannya sendiri. Termasuk untuk menyelesaikan permasalahan mentalnya. Tanggung jawab setiap orang. Oke, hari ini kita akan coba bagaimana tetap tenang di dalam segala kesibukan. Capek dan lelah itu dua hal yang berbeda. Capek itu fisik, lelah itu psikis. Makanya ada orang badannya sehat, tapi tidur aja. Mager. Normalnya kita tidur 6-7 jam ya. 6 itu yang malam, 1 jamnya mungkin tidur siang. Tapi kalau ada orang dikit-dikit tidur, tidurnya panjang, bangun nggak segar juga, ini tanda orangnya mengalami lelah psikis. Punya banyak beban psikologis. Makanya tidur aja kerjanya. Itu tandanya. Karena tidur adalah cara badan untuk mengisi ulang tenaga. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau ada lihat orang dikit-dikit tidur, padahal bangun nggak segar juga, padahal dia nggak sedang ngantuk, itu orang yang mengalami lelah psikis. Jiwanya banyak sekali itu. Banyak sekali bebannya. Sehingga mempengaruhi dia untuk malas bergerak. Jelas ya? Nah, bismillah. Insya Allah kita tetap tenang di tengah kesibukan. Next. Pertanyaannya, stres itu wajar apa nggak wajar? Hah? Wajar apa tidak wajar? Wajar. Stres wajar. Stres itu tanda saraf kita berfungsi. Ya. Ada yang punya lubang di giginya? Punya? Kapan dia sakit? Kapan dia nyut-nyutan? Kalau sedang stres. Ya. Sakit gigi itu, gigi berlubang itu tidak akan meradang kecuali sedang stres. Karena stres itu membuat saraf kita menegang, sehingga dia menimbulkan rasa sakit. Oke, contoh. Saya tuh punya lubang di gigi di sini nih, ya, kanan atas. Bukan karena ngejorok atau apa, enggak. Satu hari saya salah makan. Ternyata itu merusak gigi saya. Waktu saya pertama kali tahu gigi saya rusak, saya keselnya luar biasa. Karena yang saya jaga itu salah satunya adalah kesehatan gigi. Ya, jaga banget. Pokoknya saya nggak mau ada kayak apa plak segala macam, saya nggak mau. Satu hari saya menemukan gigi saya berlubang. Keselnya luar biasa, marah sekali. Karena saya merasa itu kayak cacat seumur hidup, karena nggak bisa tumbuh lagi kan. Gitu. Jadi ternyata ketika saya stres, dia meradang. Sekarang nggak ada masalah. Ada yang nanya, kenapa nggak ditambal? Aman, saya bilang. Ini sekarang masih ada lubangnya. Santai aja. Kenapa? Posisinya sedang tidak stres. Tapi kalau nanti sedang stres, bisa dia nyut-nyutan sampai kepala. Karena saya bilang ini kepala saya mau meledak apa gimana? Karena nyut-nyutannya sampai kepala kan? Katanya kan lebih baik apa daripada sakit hati. Mesti dilanjut ya, nggak boleh nyanyi. Enggak, boleh-boleh aja. Jadi stres itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi ada stres yang kemudian membuat jadi tidak wajar. Kita cek. Ya, next. Jadi stres itu ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah eustress, yang kedua namanya distress. Oke? Ada dua jenis, eustress dan distress. Lihat. Eustress atau stres positif, dia mendorong produktivitas. Eustress muncul sebagai respon terhadap tantangan atau tekanan yang memotivasi, lihat yang di highlight, memotivasi seseorang untuk berusaha lebih keras, mencapai tujuan atau meningkatkan performa. Itu eustress. Oke? Eustress memberikan dorongan energi dan membantu fokus pada pencapaian. Maka ini adalah stres yang bagus kalau dikelola.
Tapi kalau nggak dikelola, dia akan pindah menjadi jenis stres kedua. Ya, eustress itu contohnya di deadline pekerjaan. Wah, besok harus selesai. Ayo malam ini mau lembur-lembur lah, kerjakan lah. Ya, persiapan presentasi, kompetisi atau ada yang mau dicapai, timeline bla bla bla, itu biasanya eustress atau stres yang mendorong orang untuk produktif. Saya waktu mau menyelesaikan tesis S2, jadi saya tuh dapat beasiswa, alhamdulillah. Tapi konsekuensinya adalah nggak boleh terlambat lulus. Kalau terlambat lulus, bayar denda. Dendanya per semester 4 juta. Satu semester, ya. Lumayan itu, duit kan? Duit, 4 juta tuh duit itu. Ya. Dalam hati ini harus lulus. Masalahnya adalah, saya cuma punya waktu 3 bulan. Mulai dari seminar pertama sampai kepada sidang. Jadi saya cuma punya waktu sekitar 3 bulan untuk melakukan penelitian. Saya minta izin sama kantor. Saya bilang saya mau cuti. Namanya unpaid leave. Cuti tanpa dibayar. Saya unpaid leave aja sih. Gak usah, gak apa-apa. Boleh kok. Kata direktur saya. Ya udah, akhirnya saya punya staff. Saya minta dia mengerjakan kerjaan operasional. Saya mengerjakan yang manajerial. Jadi saya yang besar-besarnya, yang kecil-kecilnya harian. 1 bulan. Tapi selama 1 bulan itu, tiap hari saya bolak-balik ke kampus, nongkrong di perpustakaan, rumah saya di Jonggol, Bogor, kampus saya di Jakarta. Saya sampai nginap di kantor yang di Jakarta untuk bolak-balik ke kampus. Kalau disuruh lagi kayak gitu sekarang, kayaknya nggak sanggup. Kayaknya nggak bisa. Karena saya kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kelar jam 4 sore, saya kerjain tesis. Sampai malam. Kadang sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Oke? Setelah itu saya tidur. Jam 4 sudah bangun lagi. Karena subuh di sana. Jam 4 sudah bangun, subuh. Habis subuh, kalau misalnya mau istirahat, saya paling dapat 1 jam. Ya. Tidur pagi itu boleh, tapi ada syaratnya. Melewati syuruk. Nah, gitu. Jadi, kadang-kala stres itu berasal dari kurangnya hak diri kita yang kita berikan. Oke? Kemudian, dari mana stres berasal lagi? Ekspektasi yang tidak realistis dari diri sendiri atau orang lain. Saya pernah ditegur sama teman. Putri, kamu tuh terlalu keras pada dirimu. Saya nangis. Saya bilang, saya tahu, tapi jangan dikasih tahu. Saya tahu saya keras sama diri saya sendiri, tapi jangan dikasih tahu. Kenapa? Iya, jadi sadar. Coba kalau nggak dibilang, saya kan jadi nggak sadar. Tapi itu menjadi titik balik saya mulai realistis. Apa-apa yang nggak bisa dicapai, nggak usah dipaksakan. Apa-apa yang tidak kemampuan kita, tidak usah dipaksakan. Terutama kalau itu memang domainnya Allah. Jangan loncat. Oke? Perkara perjodohan. Nah, ini kan masih, ya mostly single lah ya. Beberapa saja yang sudah menikah. Masalah perjodohan. Itu ranahnya Allah. Gak usah masuk-masuk. Jangan ikut campur. Oke? Tugas kita cuma satu. Pantaskan diri, minta dengan cara yang baik, ikhtiar yang baik. Selesai. Nanti kayak mana ya? Kalau dia kayak gini, kayak mana ya? Kayak gitulah. Kayak mana. Ada orang nanya, Put, suamimu nanti kayak mana? Ya laki-laki lah. Lawak kau ini. Iya kayak apa ya orangnya yang genapingin kau? Yang penting bukan umbi-umbian. Yang penting harus laki-laki. Ya. Laki-lakinya bukan cuma fisik. Zaman sekarang banyak laki-laki itu cuma fisik. Fisiknya laki-laki, isinya, bahelo nek. Ya, lekong. Bukan laki-laki, lekong. Banyak. Laki-laki tapi minta dibayarin cewek. Nggak laki-laki. Laki-laki tapi minta disayang-sayang sama perempuan. Ya. Laki-laki feminim. Aku nggak mau, maunya dijajanin sama kamu. Salah. Itu tugas laki-laki. Dan perempuan jangan pernah memberikan hak-hak apapun yang bukan haknya laki-laki. Nih, masih muda-muda. Tapi dia baik kok, Bu. Buktinya dia sholat 5 waktu, hafal Quran. Tapi dia minjam duit saya, jangan. Yang pinter jadi perempuan. Ya. Tidak ada ceritanya laki-laki menyusahkan perempuan. Laki-laki yang beneran sayang kepada perempuan, dia tidak akan susahkan hidup perempuan itu. Kasih standar yang tinggi. Bukan jual mahal, kasih standar yang tinggi. Ya. Kayak mana lah deh, abang kurang duitnya, ya urusan kau lah kurang. Laki-laki kok. Ya. Kok jadi marah? Nggak apa-apa, marah boleh ya. Yang penting nggak ngerusak. Iya,
Karena saya pernah gitu. Put, aku kurang uang. Nah, terus pinjam. Oh, kita memang berteman dekat. Tapi kalau udah urusan duit, mundur. Mundur. Otakku masih bisa dipakai. Ya, logis dong. Oke? Logis. Laki-laki yang menyayangi perempuan seutuhnya tidak akan menyusahkan kehidupan perempuan itu. Kalau udah nikah beda cerita. Kalau udah nikah kantong-kantongmu, urus lah masing-masing ya. Udahlah urusan masing-masing. Tapi kalau belum nikah jangan. Jelas ini teman-teman? Oke. Yang selanjutnya adalah ekspektasi dari orang lain. Nah, ini yang kadang membuat berat. Kau kan udah S1. Nah gitu ya. Harusnya nggak usah jadi guru Quran. Coba kerja di perusahaan ini. Gajinya mahal, gajinya tinggi. Nanti pakai baju bagus, mentereng. Ya, kau pikir aku jadi guru Quran, bajuku belel? Nah aja. Emang kita jadi guru Quran, jadi pendakwah baju kita belel? Enggak. Enggak. Walaupun pendakwah ya harus beautiful dong. Kayak kata Cherry BL. Cherry BL. You are beautiful. Oke? Okay? Kalau kata Bruno Mars, just the way you are. Kamu cantik apa adanya kamu. Ya kan? Karena banyak perempuan gitu, merasa nggak cantik. Giliran ada yang dipuji, ada yang memuji. Kamu kan di mata abang, kamu cantik deh. Oh, colok matanya, colok. Ya, kalau nggak halal. Kalau udah halal, sayang lah. Oke? Kadang ekspektasi dari orang itu membuat kita stres. Masa kamu kerjamu gini aja? Dulu, setelah saya lulus dari Dai Muda Antv 2011, teman-teman saya semua masuk TV. Masuk TV kembali. Saya mundur. Tidak sanggup dengan exposure media. Pada saat itu, secara mental nggak sanggup. Saya depresi 6 bulan. Ya kan? Depresi 6 bulan. Saking depresinya, kadangkala saya tuh halusinasi. Di kepala saya muncul entah apa aja perbuatan yang pengen saya lakukan. Nggak usah saya sebut di sini, karena saking kacaunya. Pokoknya nggak akan pernah nyangka kalau saya pernah memikirkan kayak gitu. Nggak akan pernah nyangka. Oke? Kenapa? Kenapa saya menarik diri dari dunia entertainment? Karena ekspektasi orang tinggi sekali. Kok kan ustazah? Kok hukum ini aja nggak tahu? Saya jawab, iya saya ustazah, tapi bukan Tuhan yang Maha Esa. Saya bukan Tuhan. Jadi kalau saya tidak tahu, wajar. Karena saya punya keterbatasan pengetahuan. Dah? Pindah lagi. Kamu kan udah masuk TV. Kok gaya berdandannya pakaiannya gini? Protes saja Bani Israel, diam. Ya, kadang saya kalau udah kesel gitu, jangan protes-protes. Kenapa Put? Iya, terakhir kali ada riwayat orang suka protes, jadi Protestan. Ya, Protestan itu muncul dari protesnya orang-orang kepada gereja Katolik Roma. Maka menjadi Protestan, orang-orang yang memprotes Katolik Roma. Gitu kurang lebih. Makanya saya suka bercandanya gitu. Bercanda-bercanda ilmiah gitu ya. Jangan suka protes, terjadi Protestan. Terus kalau ada orang yang nanya aja kerjanya, tapi pertanyaannya nggak pernah terjawab, saya bilang, terakhir kali ada orang kayak gini dimusnahkan sama Allah. Siapa Put? Bani Israel. Nanya aja nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi kalau bertanya dalam ilmu pengetahuan boleh. Nah, jadi ekspektasi orang lain kadang-kala membuat kita stres. Ya. Yang masih jomblo, kapan nikah? Nanya aja. Modalin kek? Minimal kasih batik kek untuk ngangkat piring. Ya. Udah nikah, kapan punya anak? Ya Allah, kalau kata teman saya, kau yang tiupkan ruhnya ke perutku, ha? Digituin sama teman saya. Makanya, ketika saya mulai mempelajari kesehatan mental, apapun yang terjadi dengan hidup orang lain, saya nggak mau ambil tahu. Bukan karena nggak peduli, nggak. Ya sudah. Live your life. Hidup dengan hidupmu. Hidup orang lain adalah keputusan dia. Hidup kita adalah keputusan kita. Maka jangan pernah mencoba untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Cukup menjadi penonton. Kalau dia minta nasihat, kasih. Nggak minta, gak usah kepinteran. Kita sekarang kadang sok kepinteran. Ya. Orang nggak minta nasihat, kita nasihatin. Jadi menurut aku hidupmu ini kan, ya Allah, ente siapa? Ya. Malaikat aja yang nyatat kehidupan. Siapa nih ngambil tugas? Sana. Kenapa kita harus mengomentari hidup orang lain? Hidup orang lain adalah keputusan dia. Hidup kita adalah keputusan kita.
tanggung jawab masing-masing. Oke? Dan jangan mau keputusan kita dipengaruhi orang lain. Apalagi tuh, penyakit tuh, ekspektasi. Udah umur segini, masih bla bla bla. Itu, tarik bibirnya. Gak usah. Jangan ya, jangan. Nanti beneran pula, jangan. Itu bukan ajaran yang benar. Nah, selanjutnya apa? Kurangnya hubungan spiritual dengan Allah. Bisa jadi tawakalnya kurang, bisa jadi istighfarnya kurang, bergantungnya pada Allah kurang. Oke? Nah, apa hubungan antara kesibukan dan stres? Lihat. Kenapa kesibukan bisa memicu stres? Kesibukan tanpa manajemen waktu yang baik akan menciptakan tekanan. Nah, sibuk nggak jelas. Bolak-balik kayak setrikaan, aspal tuh udah rata dibikinnya. Saking kan, banyaknya dia bolak-balik. Jadi kesibukan tanpa manajemen waktu yang baik menciptakan tekanan. Kemarin saya habis ngisi kajian, ketemu sama salah satu anak muda, masih kuliah, saya tanya, emaknya stres, ini nggak mau keluar anaknya, si rumah aja, baca buku aja. Ya bagus lah kak, baca buku, saya bilang. Iya, entah apa dibacanya, kesuksesan, nggak sukses-suksesnya dia, kata mamanya yang ngomong. Anaknya gini, iya, anaknya gini, diplototin mamanya kan, iya peninggal aku Kak Putri, kata. Dia ini kan, mana bukumu, mana, keluarkan bukumu. Masuk anaknya ke rumah kan, dikeluarkan ya bukunya. Nih, bagus loh yang dibacanya. Dan saya tahu, ini buku ini ya, ini tentang ini ya, iya Kak, gitu. Kamu suka bacanya? Suka. Apa coba isinya ceritakan? Saya suruh dia menceritakan isinya. Ini loh Kak, soal kayak gini. Datang mamanya, itulah. Kau buku sukses. Entah apa maumu. Kau di rumah aja. Mama banget lah ya. Begitu anaknya masuk, saya bilang, Kak, dia laki-laki. Kasih kepercayaan. Biarkan energinya habis. Laki-laki kalau energinya tidak dihabiskan, itu nanti dia lari kemana-mana. Ya, kalau nanti punya anak laki-laki, punya saudara laki-laki, punya suami, laki-laki itu perlu dihabiskan energinya. Maka jangan biarkan dia jadi laki-laki gemulai. Laki-laki kalau energinya tidak habis, di mana dia larikan? Rokok, main game. Itu kalau negatif. Sabu, narkoba, ke sana nanti. Karena nggak habis energinya. Jadi kalau laki-laki itu berikan dia aktivitas yang energinya akan habis. Perempuan energinya di mana? Mulut. Enggak, siap-siap, heran kali aku. Ya. Kenapa perempuan itu energinya di mulut? Saya juga bingung itu. Kayaknya mulutnya nggak ada remnya ya. Kenapa ya? Tapi memang itulah anugerah dari Allah. Ibu yang cerewet itu menghasilkan anak-anak yang cerdas. Tapi cerewetnya yang benar. Jangan semua serba salah. Maksudnya cerewet itu adalah dia rajin mengajak bicara anaknya. Dia rajin ngajak ngobrol. Gitu. Memang Allah itu udah ciptakan sepasang. Allah ciptakan perempuan itu rajin ngomel, laki-laki itu nggak bisa ngomel. Maka jangan paksa laki-laki bicara seperti perempuan. Siap-siap gila kalau gitu. Oke? Karena laki-laki ngomongnya dikit. Dia diam saja mendengar. Diam aja, tapi mendengar itu kupingnya. Kalau perempuan kan, ngomong. Aku udah ngomong panjang lebar, kamu diam aja ngomong. Nah, beda cara memperlakukan laki-laki dan perempuan ya, jangan disamakan. Jadi kesibukan yang nggak jelas, gitu kan, itu akan menciptakan tekanan. Lalu, kurangnya fokus pada prioritas seringkali meningkatkan rasa lelah dan frustasi. Capek tapi nggak jelas yang dicapain apa. Oke? Makanya, saya belakangan lagi ikut kelas namanya manajemen energi. Bagaimana mengelola energi dengan baik dan positif. Rasul itu, kenapa Rasulullah bisa menaklukkan 2/3 belahan bumi hanya dalam waktu 22 tahun? Kuncinya satu, energinya fokus. Apa? Energinya fokus. 22 tahun. 13 tahun, pakai hitungan hijriah, 13 tahun di Mekah, 11 tahun di Madinah. 2/3 belahan bumi sudah diislamkan, sampai sudah dakwahnya. Kenapa bisa kayak gitu? Energinya fokus. Makanya sekarang, kami sedang fokus di ini, kesehatan mental Quranik.
Ada yang ngajak yang lain, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Saya bilang, sebentar dulu, satu-satu. Kami sedang fokus pada layanan kesehatan mental Qurani. PPPA kenapa nggak bikin gini, nggak bikin program ini? Sebentar, satu-satu. Oke? Fokuskan dulu energinya di sini. Sehingga dia akan cepat melesat. Layanan kesehatan mental, kasih layanan kesehatan mental. Fokuskan. Makanya kajian-kajian kami fokus saat ini untuk kesehatan mental. Program-program dan penyalurannya juga untuk kesehatan mental. Kita kerjasama dengan lembaga lain juga untuk edukasi kesehatan mental. Kenapa? Berapa banyak lembaga amil zakat yang sibuk pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Bikin sumur, bikin sekolah, bikin masjid. Masjidnya nggak diisi orang. Kenapa? Orang-orang di sekitar situ trauma kepada agama. Bikin masjid banyak, tapi masjidnya tidak diisi. Maka dana-dana umat ini, dana-dana zakat ini harus diarahkan kepada kesejahteraan umat. Tapi nggak ada yang berani ngambil ke mental. Makanya kami masuk untuk mengadakan layanan kesehatan mental. Ini bagian dari komitmen kami. Karena dana ziswaf, dana zakat, infak, sodako, dan wakaf itu harus kembali manfaatnya kepada umat. Tapi bukan hanya dalam benda, tetapi juga harusnya dalam kesejahteraan mental. Ya, mudah-mudahan kita bisa membuat perubahan yang lebih besar lagi. Insya Allah. Oke, lanjut. Lupa beristirahat atau merenung mengganggu keseimbangan mental dan spiritual. Merenung ini bukan ngelamun. Andai aku sekaya Raffi Ahmad, jangan. Itu nggak sehat, makin gila. Kenapa? Karena tidak tercapai. Sulit untuk dicapai. Yang dimaksud dengan merenung adalah muhasabah. Hasibayah sabu, menghitung. Apa yang dihitung? Menghitung diri, menghitung nikmat Allah, menghitung kebaikan Allah dalam diri kita. Itu yang disebut dengan muhasabah. Hasabah yuhasibu, dihitung. Coba lihat, ada berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada hidup kita. Kira-kira, kalau kita punya masalah, nah coba ingat-ingat, kita kalau punya masalah, lebih besar memperhatikan masalahnya, apa lebih besar memperhatikan nikmatnya? Pasti masalahnya. Aku pening kali kepalaku. Udah 2 hari ini aku pokoknya nggak bisa aku mikir. Baru 2 hari nggak bisa mikir. Umurnya 25 tahun. 25 tahun kurang 2 hari yang lain itu, apa semuanya nggak bisa mikir? Kenapa nggak pernah disyukuri yang itu? Kita terlalu fokus pada masalah. Masalah itu kalau makin difokuskan makin stres. Pernah sholat khusyuk? Pernah sholat khusyuk? Minimal katanya dalam hidup kita, minimal kita 1 kali lah ngerasain sholat khusyuk. Oke? Sholat yang benar-benar. Selebihnya, ya kadang diganggu-ganggu setan gitu kan. Kata setan, Kenapa? Karena suatu hari Rasulullah ditanya, ya Rasul bagaimana dengan orang yang lagi sholat kemudian matanya tiba-tiba, kan dia ke tempat sujud ya, tiba-tiba matanya ke tempat lain. Gini. Kata Rasul, sesungguhnya setan telah memalingkan pandangannya. Jadi itu diganggu sama setan sehingga matanya bergerak. Nah, kita matanya nggak bergerak. Apanya yang bergerak? Hatinya, pikirannya. Allahu Akbar. Alah, ayam tadi siapa yang makan? Ya kan? Allahu Akbar. Hujan pula, jemuranku cemana ini. Oke? Gini. Pada saat kita angkat takbir, bunyinya apa? Allahu Akbar. Mahiyas sholah. Sholat itu apa? Al-ibadah muftatahatun bitas. As-sholatu hiya al-ibadah muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim atau salam. Oke? Apa itu sholat? Secara bahasa dalam fikih, sholat adalah ibadah yang dimulai muftatahah, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Maka pernah teman saya bilang, Kak, aku tadi langsung masuk masjid. Kebetulan imamnya udah ruku, aku ruku langsung. Sah nggak sholatku? Enggak. Karena walaupun kita masbuk, dulu dengan takbir. Karena definisinya muftatahah bitakbir. Pada saat kita takbir yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha
besar. Berarti Allah Maha Besar artinya apa? Tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa pada saat kita sudah selesai angkat takbir, mengakui tidak ada yang lebih besar dari Allah, kemudian kita taruh tangan kita di dada, tiba-tiba kita memikirkan sesuatu yang lebih besar dari Allah. Kan tadi sudah mengaku Allah yang paling besar. Kenapa dalam sholat kita pikirkan sesuatu yang lain selain Allah? Bukankah sesuatu yang lain itu menjadi lebih besar dibandingkan Allah? Makanya sholat tuh kalau nyunggi, ngoyo, tau ngoyo ya? Ngoyo tuh, ngawang-ngawang, gak jelas. Allahu Akbar, aduh pengen beli bubur ayam. Allahu Akbar, mana lah kawanku ini tadi Allah. Allahu Akbar nengok sejadah, lucu juga warnanya. Apanya? Ya? Ada aja yang mengganggu. Kalau orang yang matanya berpaling, setan cuma memalingkan pandangannya. Tapi kalau pikirannya dan hatinya berpaling, berarti setan palingkan pikiran dan hatinya. Oke? Nah, jadi gimana sholat itu biar khusyuk? Adalah dengan ketika mengakui Allahu Akbar, sudah. Maka dalam sholat itu tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayam goreng nanti. Karpet cantik nanti. Gamis baru nanti. Oke? Ya. Kangen bebek nanti. Usir dulu semua. Oke? Jadi kalau kita lupa istirahat atau merenung, itu akan mengganggu keseimbangan mental. Next. Nah, bagaimana manajemen stres dalam Islam? Ini, oke? Manajemen stres. Stres itu kalau tidak di-manage, dia akan menghabiskan energi kita. Tubuh kita jadi aut-autan gak jelas. Maka ada 4 hal yang ditekankan di dalam Islam. Pertama adalah mengelola waktu dengan bijak. Mengelola waktu. Wal asr. Demi masa, bukan demi waktu ya. Kenapa? Ada perbedaan antara masa dan waktu. Waktu itu ada hitungannya, detik, jam, detik, menit, jam, ya, hari, minggu, pekan, tahun, ada hitungannya. Abad, milenia, ada hitungannya. Tetapi masa itu tidak sama dengan waktu. Di situ Allah bersumpah demi waktu apa demi masa? Masa. Karena kalau dalam bahasa Arab, waktu itu adalah al-waqt. Al-asr itu adalah masa. Satu akar kata dengan asirun. Asirun itu juz. Jadi al-asr itu adalah intisari atau intipatinya waktu. Contoh, bagaimana membedakan waktu dengan masa? Paling gampang. Kita di ruangan ini mungkin menghabiskan waktu 1 jam. Atau 1,5 jam. Kita pernah nggak tidur? Tidurnya cuma 20 menit, tapi mimpinya udah seharian. Pernah ya? Tidurnya 20 menit, tapi mimpinya udah entah kemana-mana, ke Inggris lah, naik kuda lah, manjat pohon lah, lari-lari dikejar becak. Kejar becak lagi, nggak elit ya. Itu yang disebut masa. Jadi kita dalam waktu realnya 20 menit tidurnya, tetapi masa yang terjadi di situ berbeda hitungannya. Itulah masa. Itu yang membedakan antara waktu dengan masa. Makanya nanti di akhirat ada perbedaan waktu antara dunia dan akhirat. 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun dunia. Karena itu perbedaan masa. Ini kalau orang fisika pasti bisa menjelaskan. Kita tinggal di bumi, kita pakai hitungan waktunya bumi, hitungan masanya bumi. Tapi nanti di akhirat kita pakai hitungan masanya akhirat. Semakin jauh dari bumi, maka akan semakin panjang hitungannya. Dari mana hitungannya? Surah Al-Ma'arij. Ya, ta'rujul malaikah. Ada yang hafal? Ta'rujul malaikah, para malaikat itu naik menuju Allah, yang hitungannya adalah 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Itu rumus fisikanya. Untuk menghitung berapa kelipatan percepatan waktu. Kalau nggak belajar tadabbur Quran, nggak dapat ini. Saya bukan orang sains. Tapi saya belajar dan dapat rumus perhitungan percepatan waktunya itu dari Quran. Ya, dari Quran. Minimum kehamilan berapa bulan? Minimum kehamilan. 7, siapa bilang? Berapa? 6, tahu dari mana? Dari pondok. Apa penjelasannya?
Oke. Itu pakai ilmiah. Tapi Quran punya jawabannya. Oke? Quran punya jawabannya. Quran menjawab minimum kehamilan 6 bulan. Dari mana? Menyusui 24 bulan. Atau setara dengan 2 tahun. Tetapi ketika bicara tentang pemeliharaan seorang anak, itu hitungannya 30 bulan. Berapa? 30 bulan. Berarti kalau menyusuinya 24 bulan, berapa minimum kehamilan? 6 bulan. Quran yang jawab. Dan baru diselesaikan atau dijawab oleh sains belakangan. Maka kalau sains belum bisa menjawab Quran, bukan Qurannya yang salah, tapi sainsnya yang belum sanggup. Ini juga lah yang menjadi jawaban kalau ada orang nanya, kayak mana kita bisa menentukan surga dan neraka itu benar? Bagaimana kita bisa menentukan surga dan neraka itu, meyakini surga dan neraka itu ada? Sains belum bisa membuktikan. Yes, memang belum bisa membuktikan. Itu malah membuktikan bahwa sains belum sanggup untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Bukan Qurannya yang salah, tapi sainsnya yang belum sanggup. Penciptaan manusia baru ditemukan 100 tahun belakangan prosesnya secara rinci. Bagaimana perkembangan janin? Quran sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Kita baru bicara tentang sidik jari 100 tahun belakangan. Quran sudah jelaskan 1400 tahun yang lalu. Ya, Allah mampu menyusun kamu hingga ke jari jemarimu. Ada di Quran dijelaskan. Allah mampu menyusunmu kembali, menghidupkanmu kembali dengan rupa yang sama hingga ke sidik jarimu, ujung jarimu. Jelas. Maka ketika sains belum bisa membuktikan Quran, bukan Qurannya yang salah, tapi sainsnya yang belum sanggup membuktikan kebenaran Al-Quran. Oke? Nah, jadi manajemen waktu itu penting. Saya punya buku, judulnya Agenda Rasulullah. Keren ya? Bukan saya nulis, enggak. Saya beli. Judulnya Agenda Rasulullah. Jadi dia memaparkan bagaimana kegiatan Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur. Dan beliau orang yang sangat produktif, tapi tenang dan santai. Karena nggak semuanya diburu-buru. Tahu? Ada yang namanya penyakit rushing. Rushing. Terburu-buru. Oke? Penyakit terburu-buru. Ternyata, guru saya bilang, guru tadabur saya, rushing atau orang yang terburu-buru itu adalah jenis penyakit kejiwaan yang muncul dari kurangnya interaksi kepada Al-Quran. Jadi kayak mana kalau kita pengen satu hari itu waktu kita produktif, baca Al-Quran. Jangan pernah putus dari Quran. Coba cek, oke? Yang hafal Quran, coba cek. Satu hari aja putus dari Quran. Pasti hari itu kita rasanya capek. Ya. Begitu sholat, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, aku habis ini mau nyuci, habis nyuci mau gosok, habis gosok mau ini. Ada yang dikerjakan? Nggak ada. Betul kan? Iya. Kenapa rushing? Kita hanya dituntut buru-buru, ayo selesaikan, selesaikan, selesaikan. Tapi nggak ada yang bisa dikerjakan. Itulah tanda seseorang tidak berkah waktunya. Dan cara untuk membuat waktu itu panjang adalah baca Quran. Baca saja Quran 30 menit. Percayalah, satu hari itu akan sangat produktif kita. Insya Allah. Ya? Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa Quran di dalamnya. 30 menit aja baca Quran. Itu 23 jam setengahnya, insya Allah lancar. Malah Allah akan membuat waktu itu seperti lebih dari 24 jam. Buat kita. Yang konsisten menyerahkan waktu untuk membaca Quran. 30 menit, nggak lama itu. Tapi 30 menit setengah juz dapat. Ya, yang biasa baca Quran, 30 menit itu setengah juz dapat. Itu pun yang udah speed lambat. Ya, yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang kayak gitu aja dapat itu. 30 menit, setengah juz. Oke. Apalagi yang turbo. Gak boleh ya. Berikan setiap huruf haknya. Ya. Kadang saking kan hafalnya dia, alhamdulillahnya, Allahu Akbar. Malaikat aja mau nyatat, apanya dibilang sekawan. Oke. Yang kedua, tawakal. Kalau kita mau terbebas dari stres, tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya azam,
keinginan yang kuat, maka tawakal kepada Allah. Ada teman saya nanya, Ustadz, kenapa saya ini susah sekali ikhtiar? Kalau udah ikhtiar, nggak terwujud. Kata guru saya, karena kamu ikhtiar, kamu mengikhtiarkan sesuatu yang belum menjadi azam. Apa itu azam? Keinginan yang kuat. Itu azam. Kenapa seringkali yang kita ikhtiarkan tidak terwujud? Karena belum menjadi azam. Saya ngapal Quran lah. Kenapa? Ya ngapal aja. Yang penting gak di rumah. Yang penting gak dimarahin mama. Gak disuruh cuci piring. Pokoknya ngapal aja. Tidak menjadi azam. Ini orangnya nanti ngapalnya susah. Ya, saya mau kerja lah. Kenapa? Ya biar gak diomongin tetangga. Pekerjaan bukan menjadi azam. Saya pernah nanya sama kawan saya laki-laki. Mau nikah? Saya bilang. Iya. Oke, kasih saya satu alasan. Kenapa kamu harus menikah? Nunggu diajak segini. Lama kali, gak jelas. Ya, ini tanda orang belum siap menikah. Jawab. Saya. Ya Allah, nunggu kau jawab aja. Kubalikkan kursi ini nanti ya. Dia usianya lebih muda dari saya. Ayo jawab. Ya apa ya Mbak ya? Pertama biar jangan dibully orang. Stop! Gak usah nikah. Kenapa Mbak? Iya, kamu niat menikah agar tidak dibully orang. Kau pikir kalau kau nikah, bulian berhenti? Tidak, bertambah. Ada bonusnya lagi. Kalau sebelum nikah buliannya hanya kapan nikah, setelah nikah ada bonusnya. Kapan punya anak? Udah punya anak, kapan nambah dedek buat si kakak? Udah punya 2, kapan jadi 5? Udah punya 5, kapan 12? Kau kira donat? Ya kan? Yang belum selesai kuliah, kapan selesai kuliah? Udah selesai kuliah, kapan wisuda? Selesai wisuda, kapan kerja? Udah selesai kerja, kapan nikah? Terus sampai kiamat. Pertanyaan yang tidak akan pernah selesai. Oke? Jadi, kenapa seringkali ikhtiar kita tidak membuahkan hasil? Karena belum menjadi azam. Apa itu azam? Keinginan yang kuat. Coba cek lagi. Cek, keinginan kita selama ini sudah jadi azam belum? Ya, kalau sudah jadi azam, ditawakalkan, insya Allah cepat terwujud. Yang ketiga, berzikir dan membaca Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Bukankah dengan zikir itu akan menenangkan qulub, hati? Datang kita nyari lagi, udah dibilang sama Allah, cuman zikir yang bisa menenangkan hati. Datang kita pakai opsi, bentar ya Allah, sebelum zikir saya karaoke dulu boleh nggak? Karaoke lah. Karaoke. Bukankah setelah karaoke kamu tidak bahagia? Karena habis karaoke tengok dompet kosong. Ya. Aku ingin bahagia, mau belanja-belanja lah. Habis belanja bahagia nggak? Enggak. Karena ada masalah baru, duit habis. Jadi hanya berzikir yang menenangkan hati. Termasuk Quran. Quran itu kan zikrullah. Menyebutkan kalam-kalam Allah. Yang keempat, terakhir, mempraktikkan syukur dan sabar. Nah, syukur dan sabar ini bagaikan 2 sayap. Orang yang bersyukur pasti bersabar. Orang yang bersabar pasti bersyukur. Kalau hanya salah satunya bisa nggak? Bisa. Ya. Umar bin Khattab bilang, syukur dan sabar itu bagaikan 2 sayap menuju ke surga. Bahkan kalau kamu hanya punya salah satunya, kamu tetap bisa ke surga. Mau masuk surga? Insya Allah. Nah, next. Allah, tenangkanlah aku, diriku, jiwaku dalam dekap kasih sayangmu. Pernah nggak kita minta doa kayak gini? Ya Allah, sakit banget. Ya. Gak bisa sabar. Kurasa kesabaranku sudah habis. Kemana? Di gondol kucing? Kemana kesabarannya? Kesabaran gak mungkin habis. Kecuali kita yang memutuskan memberikan batas pada kesabaran kita. Karena sabar itu tidak ada batas. Kecuali kita yang memutuskan ujung dari kesabaran itu. Kita yang memutuskan membuat batas dari kesabaran. Ini. Ya Allah,
Aku nggak sanggup, capek ya Allah, capek. Apa itu independent woman? Tahu ya, di TikTok kemarin. Capek, aku maunya diurusin. Berapa banyak dari kita yang berdoa, ya Allah, tolong dekap jiwaku di dalam kasih sayangmu. Ya Allah, peluk aku dalam kasih sayangmu. Minta peluk sama Allah. Jangan cuma ngiri. Yalah, wak jomblo mau dipeluk sama siapa? Gak usah hidup sedih-sedih kali. Hidup ini gak usah sedih-sedih kan udah sedih. Oke? Maka minta kasih sayang Allah. Dengan cara next. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir atau mengingat Allah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ini bahkan ditekankan, ala bi dzikrillah. Bukankah hanya zikir kepada Allah? Ala bi dzikrillah. Kalian punya opsi lain apa untuk menenangkan hati kecuali zikir kepada Allah? Jadi kita manusia ditantang, hei manusia, ya, kamu punya opsi apa untuk menenangkan diri? Nggak ada. Ini doang, ala bizikrillah. Hanya dengan mengingat Allah. Mengingat Allah caranya gimana? Banyak. Muhasabah itu mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah. Baca Quran mengingat Allah. Sholat mengingat Allah. Ada orang sholat nggak ingat Allah? Allahu Akbar. Rakaat keberapa ya? Sholat itu harus fokus kepada Allah. Oke, next. Apa tadabbur yang kita dapatkan dari surah ini? Ada 3, mindset, behavior, dan attitude. Pertama, mindset. Cara berpikir kita ketika sudah mentadaburi surah Ar-Ra'd ayat 28. Pertama, sadari bahwa ketenangan hati hanya datang dari Allah, bukan dari materi, jabatan, atau hal duniawi lainnya. Seperti yang tadi kita sepakati di awal ya. Orang yang menyandarkan kebahagiaannya kepada sesuatu yang tidak abadi, maka kebahagiaannya tidak akan abadi. Orang yang menyandarkan kebahagiaannya kepada Allah, maka bahagianya abadi. Karena Allah abadi. Aku senang kali lah punya handphone baru. Happy kali aku. Rupanya kecemplung masuk air, nangis. Iya, nangis. Kenapa? Kebahagiaannya disangkutkan kepada benda. Yang kedua, ibadah adalah kebutuhan spiritual untuk menjaga ketentraman hati di tengah kesibukan dunia. Maka jangan pernah putus dari ibadah. Aku sibuk kali, nggak sempat sholat duha. Oh, mak. Siapa? Bosmu. Ya kan? Kata Allah, iya. Aku Tuhanmu yang menciptakanmu, ngasih engkau nyawa, ngasih engkau rezeki, ngasih engkau waktu. Kok bisa kau lebih patuh kepada manusia, hambaku? Yang benar. Jadi tetap ibadah. Dan jangan sampai kita jadi orang yang menjadi perampok Tuhan. Tahu perampok Tuhan? Mendatangi Allah kapan ada maunya. Nah, jangan. Aku nih lagi ada hajat nih. Ya, pengen ini, pengen itu. Sedekah laku banyak-banyak. Doa laku banyak-banyak. Sholat laku banyak-banyak. Kalau seseorang mendatangi Allah hanya dalam kondisi susah, percayalah Allah akan terus mengujinya dengan kesusahan. Ya kan? Kenapa? Karena Allah kan pengen biar ini hamba datang lagi. Masalahnya ini hamba datangnya cuma pas susah doang. Makanya biar dia terus menuju Allah, diuji terus. Susahin aja terus, susahin terus. Kenapa? Biar balik kepada Allah. Makanya jangan jadi orang yang kayak gitu. Beribadahlah sepanjang waktu. Fisarro wa darro, mau lapang mau sempit. Ya, mau sehat mau sakit beribadah. Ala istita'atika. Sepanjang kamu mampu. Maka sepanjang kita bisa maksimal dalam ibadah, lakukan. Saya bisanya cuma 6 rakaat sholat duha, silakan. Saya bisanya sempatnya cuma 2 rakaat sholat duha, silakan. Tapi yang terbaik yang kita lakukan. Kalau Allah beri keluangan untuk 12 rakaat, 12 rakaat jalankan. Kalau Allah beri kelapangan untuk bisa tilawah 2 lembar per hari atau per sholat, silakan jalankan. Yang terbaik. Oke? Ingat, orang yang datang kepada Allah hanya pada saat susah, Allah akan sering-sering menguji dia dengan kesusahan. Maka beribadah itu jangan lihat susah atau senang. Terus saja beribadah. Capek nggak sih ibadah? Capek nggak? Jawab aja, capek nggak ibadah? Capek.
Capek. Sholat capek nggak? Capek. Siapa yang bilang? Quran. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Quran yang mengatakan, sesungguhnya sholat itu berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Jadi kalau ditanya, sholat capek nggak? Sholat berat nggak? Ya berat, pasti berat. Quran yang bilang, innaha lakabiratun. Tetapi bagaimana caranya biar nggak berat sholatnya? Illa 'alal khashiin. Maka menjadilah orang yang khusyuk di dalam sholat. Maka sholatnya menjadi ringan. Gitu ya. Yang ketiga, mengingat Allah adalah pengingat bahwa manusia tidak pernah sendiri dalam menghadapi tantangan hidup. Saya pernah dikasih nasihat sama teman. Put, kamu sering ngerasa sendiri nggak? Iya, saya bilang. Saya tuh sering ngerasa kesepian, sendirian. Put, coba kamu ingat kalimat ini. Innallaha qoribun. Apa Put artinya? Allah itu dekat. Dia cuma bilang gitu. Coba ingat Put, Allah itu dekat kan? Iya. Maka ketika saya menyadari bahwa Allah itu dekat, alhamdulillah saya tidak pernah merasa kesepian. Karena saya tahu, dimanapun berada, Allah bersama saya. Dan orang yang selalu meyakini Allah bersamanya, tidak perlu takut apapun. Tidak perlu khawatir apapun. Kenapa selama ini kita merasa Allah itu jauh? Lihat. Saya menemukan ini dari tadabbur Quran. Kita selama ini merasa Allah itu jauh, karena kita menganggap Allah itu sama dengan kita. Nauzubillah. Ini kita, ini Allah. Oke? Let's say ukurannya sama. Bayangkan dua circle ya, dua bulatan. Ini kita, ini Allah. Maka ketika kita mengetahui Allah itu ada di arsy, Allah itu ada di langit, maka kita membayangkan ini jauh sekali. Jauh banget. Jauh sekali nih. Karena kita menganggap Allah itu dengan kita sama. Dan Allah ada di arsy, jauh sekali. Ketika saya tadabbur ayat kursi, saya mendapatkan hal ini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Dalam penjelasan tafsirnya, apabila seluruh 7 lapis langit ya, bukan bumi. Apabila 7 lapis langit ini disatukan, dipres, lalu dibandingkan dengan arsy-nya Allah, arsy-nya ya, bedakan kursi dan singgasana. Jadi kalau teman-teman lihat, arsy itu kan singgasana. Nanti di tengahnya ada kursinya tuh. Ada kursi, ada arsy, ada singgasana. Singgasana biasanya ada kursi, ada tangga-tangganya, ada apa, segala macam lah ya. Perbandingan antara 7 lapis langit yang dipres ini, dibandingkan dengan kursinya Allah, itu bagaikan cincin di tengah padang pasir. Kebayang? 7 lapis langit dipres, bagaikan cincin di tengah padang pasir. Jika dibandingkan dengan kursinya Allah. Kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-nya Allah. Kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-nya Allah, bagaikan cincin di tengah padang pasir lagi. Kebayang besarnya? Gak akan kebayang. Maka bayangkan, kalau singgasananya saja sebesar itu, kursinya saja sebesar itu, bukankah zat yang berada dan bersemayam di atasnya jauh lebih besar dari semua itu? Jadi kalau ini kita, ini Allah, bahkan lebih besar dari yang bisa saya gambarkan, gak nyampe ini. Ini kita. Allah itu tidak setara dengan kita. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi, berlainan dengan yang dia ciptakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satu hal pun yang setara dengannya. Maka Allah tidak setara dengan kita. Jadi kalau ini kita, Allah itu di sini, meliputi kita semua. Itu kenapa dikatakan Allah itu lebih dekat dibandingkan urat nadi. Karena Allah bukan berjarak bersisian, bukan berjarak berdampingan dengan kita. Allah meliputi kita semua. Al-Jabbar, yang meliputi kita semua. Jadi mungkinkah kita sendirian? Kita semua di tempat ini sedang di dalam liputannya Allah. Payungnya Allah. Allah sedekat itu. Kenapa kita merasa jauh? Ya, next. Secara mental, bagaimana kita menghadapi atau melihat ayat ini secara mentality? Oke, lihat.
Miliki keyakinan penuh bahwa Allah adalah tempat bergantung dalam setiap kondisi, baik senang maupun sulit. Saya kalau udah capek banget doa, saya tinggal bilang gini, ya Allah, aku tahu hambamu banyak. Aku tahu hambamu banyak yang lebih soleh atau soleha dariku. Tapi ya Allah, Tuhanku kan cuma Engkau. Saya minta ke siapa? Kalau bukan ke Engkau. Saya mengemisnya ke siapa kalau bukan ke Engkau? Aku memang kurang baik, aku memang masih banyak dosa, aku memang banyak salah, tapi ya Allah, aku kan gak punya Tuhan lain selain Engkau. Dengerin dong. Serius, saya kalau doa gitu, dengerin dong. Saya ini gak punya Tuhan lain ya Allah. Engkau mau memperhatikan hambamu yang lain yang lebih soleh-solehah, silakan. Aku gak apa-apa. Tapi aku kan gak punya Tuhan lain. Kemana aku harus mengadu kalau bukan kepada Engkau? Dengarkan aku ya Allah. Itu kalau saya udah capek doanya gitu aja. Tolong dong dengerin. Saya nggak punya tempat lain untuk pulang ya Allah. Saya nggak punya tempat lain untuk bergantung ya Allah. Tolongin. Sungguh-sungguh minta tolong sama Allah ya. Hadapi masalah dengan sabar dan tidak mudah panik karena percaya bahwa Allah mengatur segalanya. Ini ada hubungannya sama minggu lalu nih yang datang, overthinking ya. Berlebihan berpikir, wah aku nih kayaknya aku nggak bisa lah jadi orang sukses. Kok dia pula yang mensabotase diri? Orang Allah punya keputusan kok. Tahu kesalahannya manusia? Memaksakan opininya ke dalam opini Allah. Memaksakan pemikirannya yang sempit kepada pemikiran atau kuasanya Allah yang maha luas. Alah, aku kan cuma ngapal Quran. Mana mungkin jadi profesor? Lah, ente kira profesor bukan orang pintar? Orang yang ngapal Quran memangnya bukan orang pintar itu. Alah, saya ini kan gak S1. Kayak mana bisa berhasil dan sukses? Loh, banyak. Tergantung suksesnya apa dulu. Maling juga sukses. Ya. Udah berapa rumah kau satronin? Ya, 1 hari 5 rumah lah. Wih, maling sukses ini. Maling pun bisa sukses. Tergantung. Tergantung standar sukses yang kita tetapkan. Yang ketiga, tanamkan sikap bersyukur atas setiap nikmat, besar maupun kecil, sebagai bentuk keimanan yang menenteramkan hati. Allah kasihnya dikit, bagus. Allah kasihnya banyak, alhamdulillah. Allah nggak kasih, alhamdulillah. Teman-teman, saya pernah baca satu buku. Dia bilang gini, apapun yang Allah datangkan kepadamu, ucapkan alhamdulillah. Sekalipun itu hal yang nggak enak. Walaupun nggak enak buat kita, bukankah dia anugerah Allah? Is it? Walaupun nggak enak, bukankah itu anugerah Allah? Bukankah itu pemberian Allah? Walaupun nggak enak. Tapi bersedihlah kalau Allah bahkan tidak mendengarkan permintaanmu. Bersedihlah. Kalau cuma doamu belum terkabul, nggak apa-apa. Kalau cuma doamu ditunda pengabulannya nanti diganti tahun depan, nggak apa-apa, nggak usah takut. Tapi bersedihlah ketika Allah bahkan tidak mau melihatmu. Itu baru bersedih. Bersedihlah ketika Allah bahkan tidak mau mendengarkanmu. Bersedihlah. Jadi kalau Allah datangkan sesuatu dalam hidup, walaupun gak enak, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia pemberian Allah. Aku sedih kali lah sebenarnya gagal. Gagal dari siapa? Dari Allah. Pemberian Allah bukan? Iya, ucapkan alhamdulillah. Karena Allah masih mau memberi. Walaupun itu hal yang tidak menyenangkan. Tapi bersedihlah ketika Allah bahkan tidak mau melihat atau tidak mau lagi mendengarkan kita. Itu sedih sekali. Yang ketiga, yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai panduan harian, baik dengan membacanya, membaca secara langsung maupun merenungkan pesan-pesan Allah. Ya, itu tadi. Kalau tidak baca Quran, siap-siap hidup kita rushing. Terburu-buru melakukan sesuatu. Padahal nanti di akhir hari gak ada yang dilakukan. Ya kan? Orang-orang yang biasa berinteraksi dengan Quran pasti tahu ini. Itu alasan saya nggak mau berhenti belajar tadabbur Quran. Karena saya takut. Saya takut hidup saya kayak dulu. Kosong, kering, kayak orang bodoh. Iya. Saya pernah mengalami fase di mana saya kering sekali. Jiwa saya kayak kosong. Ini mau ngapain, mau apa, bingung, bertanya-tanya. Saya merasa terketuk. Habis saya sholat maghrib, ada Quran di atas meja saya. Saya lihat, ya Allah, udah berapa lama aku gak sentuhan sama Quran ya. Dan saya ngeliatin Quran itu aja, habis saya sholat, doa, saya liatin aja Qurannya. Kayaknya ini deh masalahnya. Saya buka, saya ambil Qurannya, saya buka. Begitu saya buka,
Saya baca surah Ar-Rahman, saya nangis sampai nggak bisa baca. Kenapa? Ya Allah, sudah sejauh inikah saya tidak menyentuh Quran? Pantas hidup saya kosong dan kering. Pantas saya jadi orang bingung. Karena tidak bersentuhan dan berinteraksi dengan Al-Quran. Coba kalau nggak percaya. Ya, coba nanti. Jauhi Quran. Siap-siaplah. Hidup itu susah. Oke? Nah, kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat atau membuat hati gelisah. Seperti terlalu banyak main sosmed. Iya. Ya, banyak bermain sosmed. Teman-teman bisa bayangkan ya. Sosmed itu bikin sedih nggak? Ya kan? Ih, kawanku udah kayak gini, aku belum. Ya. Ih, dia hidupnya sekarang kayak gini, aku belum. Giliran dia punya masalah, ayo rasain, enak kok kan. Salah aja. Oke? Jangan sampai. Jadi kita jangan sampai punya perilaku yang hasad, tidak suka dengan nikmat orang lain. Next. Nah, apa tadabur asmaul husnanya? Tadabur asmaul husnanya adalah al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Allah yang maha memberi keamanan. Allah al-mu'min memberikan rasa aman kepada hambanya, baik dari ancaman duniawi maupun kekhawatiran hati. Dia pula yang menjaga ketenangan hati mereka yang bertawakal kepadanya. Dalam tadabur asmaul husna al-mu'min ada 3 hal yang kita tadaburi. Pertama, meyakini bahwa hanya Allah lah sumber keamanan sejati. Kedua, memupuk rasa percaya kepada Allah dalam segala situasi. Ketiga, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Maka ketika membaca asmaul husna itu, ketika kita baca al-mu'min, Allah al-mu'min, al-mu'min. Bayangkan hal-hal ini datang. Allah, aku percaya padamu. Allah, engkaulah sumber keamanan. Allah, engkaulah yang tidak melukaiku. Allah, engkaulah yang mengatur segalanya. Maka iman itu harus dirasakan. Al-imanu az-zauq. Iman itu adalah perasaan. Iman itu adalah rasa di dalam hati. Jadi nggak bisa iman itu pakai logika doang, nggak bisa. Allah itu wajib disembah, betul. Allah itu wajib ditaati, betul. Itu ranah logika. Tapi lebih jauh, kita harus merasakan iman. Siap merasakan iman? Insya Allah. Menghayati asmaul husna al-mu'min akan membantu kita menghadapi stres dengan penuh iman, karena kita tahu Allah lah yang maha pelindung, yang terbaik dan selalu menjaga dan melindungi. Next, terakhir. Oke. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Ada yang hafal ayat ini? Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Terus innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat 1000 dinar. Ayat kecukupan. Yang penting kuncinya bertakwa. Kalau bertakwa Allah cukupkan. Kalau enggak mau mengikuti perintah Allah, bagaimana Allah cukupkan? Ini logika sederhana. Kalau ada orang mau ikut perintah kita baik nggak sama dia? Baik. Apalagi Allah. Kalau kita taat sama Allah, hidup gampang. Simple. Allah suruh apa? Kerjakan. Allah larang, tinggalkan. Kenapa setan itu jadi panjang urusannya sama Allah? Karena Allah suruh dia taat, dia nggak mau taat. Salah. Allah suruh dia menyembah Adam, bersujud kepada Adam. Allah suruh setan bersujud kepada Adam, setan nggak mau. Lihat, sampai hari ini Allah hukum. Selama-lamanya tidak akan pernah lagi bisa masuk ke surga. Simpel kan? Hidup yang gampang itu ikuti perintah Allah, selesai. Nggak usah dinego, nggak usah ditawar. Tapi ya Allah, boleh nggak sholat zuhurnya 3,5 rakaat? Ngapain? Boleh nggak pakai jilbabnya di sini aja, di sini. Boleh nggak pakai jilbabnya cuman, sekarang jilbab apa yang lagi ngetren? Jilbab, baru diginin doang kan? Jilbab campak, jilpak. Lehernya kelihatan, dan cuma diginikan doang. Awak kayak gitu pakai anduk. Habis keramas biasanya. Ya kan? Kenapa dinego? Allah kan suruh tutup dengan sempurna, julurkan melewati dada, lewati. Ayyudnina alaihinna min jalabibihinna, lewatkan itu ke dadamu, lewatkan. Kita enggak, ya kan? Belakangnya panjang macam ekor kuda, depannya segini. Kecekek pula itu.
Pasti panggil, Fulana, iya. Kayak ada remnya rubah. Ya kan? Maka kalau Allah perintahkan ikut, selesai. Orang yang banyak nego sama Allah, hidupnya susah. Mungkin mau ngikutin jalurnya setan kali, banyak nego. Boleh nggak ya Allah? Nggak sholat, dikit aja. Kenapa dinego? Orang tinggal disuruh sholat. Takwa itu sebentar kok, cuman sampai meninggal. Ya kan? Takwa itu sebentar, cuman sampai meninggal. Setelah meninggal, wajib bertakwa nggak? Mau ngapain di alam kubur? Tinggal nikmatilah. Selamat datang di taman-taman surga atau selamat datang di tong setan. Gitu. Oke. Terakhir, bagaimana mengendalikan stres? Dengan iman dan ikhlas. Nah, ini cara-cara duniawinya. Membuat jurnal syukur. Coba sebelum tidur, tulis dulu nikmat Allah yang kita terima di hari ini. Alhamdulillah saya sehat. Ya, tadi ketemu teman-teman. Hari ini bisa kajian, bisa ngaji, ketemu orang yang solehah juga, ya kan? Bisa makan 3 kali. Kalau saya nggak bisa tuh. Kalau saya nggak bisa ngisi yang itu. Hari ini bisa makan 3 kali, nggak bisa karena sekalipun belum. Dari pagi saya belum makan. Tapi apakah itu membuat saya merasa tidak nikmat? Enggak. Tetap saya hitung sebagai nikmat. Walaupun belum makan, Allah tidak berikan rasa lapar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya nggak ngisi kajian. Enggak. Ya, itu nikmat dari Allah. Bikin jurnal syukur. Lalu doa dan zikir. Coba lisan itu biasakan dilatih untuk berdoa dan berzikir. Saya waktu ketemu dengan orang-orang Islam dari negara lain, terutama orang Arab, ada satu hal yang saya contoh dari mereka. Orang-orang di Arab itu, kalau misalnya kita melakukan kebaikan, buatin minum aja. Dia ngedoainnya kayak tahtim tahlil panjang kali. Serius. Jadi saya pernah ketemu dengan Syekh Palestina. 2 minggu yang lalu dia syahid. Semoga Allah menerima arwahnya. Ya. Namanya Syekh Mahmud. Saya datang, ketemu sama dia, ngebahas tentang isu Palestina. Nah, saya memang kita rajin ini ya, kontak dengan orang-orang yang Palestina. Cerita dia. Terus dia bilang gini, aku haus nih, kata dia. Ada kopi nggak? Weh, kopi apa? Kopi mix apa kopi asli gitu? Kohwa tobiyah. Kohwa tobiyah itu artinya kopi asli, kopi alami. Kohwa tobiyah. Dibuatin sama teman saya. Saya nggak bisa bikin kopi soalnya, dibikin. Saya ngantar. Syekh, ini ya Syekh minumnya. Masya Allah, jazakillah khair. Panjang kali. Dalam hati saya, mak, ngantar kopi aja panjang kali doanya. Tau gini saya antarin 1 rumah roti nih. Tapi itu yang saya pelajari. Orang-orang Arab itu kalau bertemu saling mendoakan. Masya Allah Habibi, ya kan? Salam, cipika-cipiki. Semua. Semoga Allah mudahkan urusanmu, Allah limpahkan kebaikan. Dari situ saya belajar, sekecil apapun kebaikan orang, doakan. Saya dibayarin kawan saya makan. Berapa nih punyaku? Udah, gak usah put. Nah, kalau saya udah kayak gini, saya kasih izin. Saya izinkan dia bersedekah. Terus saya tanya, mau doa apa? Kok gitu pun? Iya, karena balasan terbaik dari kebaikan orang lain adalah doa. Doa. Saya tanya, mau doa apa? Aku pengen ini put. Ya udah, di depan dia saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan. Kenapa? Mengikuti kebiasaan orang-orang Arab tadi. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan, doakan dia sekecil apapun kebaikannya. Saya ngantar kopi aja panjang doanya. Kan dari situ saya merasa, mak, tahu gini saya bikin kebaikan lebih banyak lagi. Gitu kan? Ngantar kopi aja diapresiasi. Nah, yang kurang di kita adalah apresiasi. Awak udah baik pun, biasa aja nya. Kita udah berusaha sekuat tenaga, gitu aja pun kau. Gak boleh, ya. Jangan jadikan lisan kita ini menyakiti orang lain. Jadikan lisan kita ini membuat orang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berkomunikasi dengan Allah. Nah, ini ngobrol aja. Ini doa aja enggak. Kata Allah, hambaku yang sombong adalah apabila dia selesai sholat, dia tidak mengangkat kedua tangan, dan dia tidak berdoa kepadaku. Assalamualaikum. Buka telekom. Mau ngapain? Ngajar bakso. Kata Allah, aku yang ngasih rezeki bakso itu. Kenapa engkau tidak meminta kepadaku? Ingat, orang mukmin selalu bergantung kepada Allah dalam urusan sekecil apapun sampai kepada perkara sendal putus. Itu hadis. Redaksinya begitu.
Seorang mukmin akan selalu bergantung kepada Allah dalam perkara sekecil apapun sampai urusan sendal putus. Ya, ini enggak. Stres dikit nyari psikolog. Iya nggak apa-apa, itu ikhtiar. Tapi tanya dulu sama Allah, ya Allah tunjuki aku psikolog yang mana yang bisa membuatku pulih. Terapis yang mana yang bisa membantuku pulih. Jangan sampai kita datang ke psikolog, datang ke terapis, datang ke konselor, ternyata konselornya jauh dari Islam, malah membuat kita meninggalkan Allah, membuat kita menjadi sekuler, berpikir terpisah, ini dunia, ini akhirat. Jalanlah di dunia, akhirat nggak usah diurus, atau jalanlah akhirat tapi dunia nggak usah diurus. Ini sekuler, pemikiran sekuler. Sekuler, memisahkan dunia dan akhirat tadi. Ya. Makanya sekuler ini banyak pemahamannya di kita sekarang. Dulu waktu saya kuliahnya kan di, nggak usah lah ya, gak enak nih. Kuliahnya kan di salah satu perguruan tinggi negeri. Ya, terus dibilang gini, melacur itu boleh. Nah, sebagian pesantren kan, apa ini, kata saya. Tapi dengerin sampai habis. Menurut Barat, filsafat Barat, melacur itu boleh. Sepanjang melacur niatnya untuk mencari penghidupan, mencari uang untuk menghidupi keluarga. Oh, nah, otak saya mulai mikir, ini nggak tepat kalau dalam sudut pandang Islam. Kalau pakai Barat, bisa jadi, ya. Nggak apa-apa pelacur. Yang penting bisa ngasih makan keluarga. Yang penting bayar pajak. Nggak apa-apa melacur. Yang penting penghasilannya bayar pajak. Islam tidak bisa begitu. Islam punya cara pandangnya sendiri. Maka ukuran baik dan benar di dalam Islam adalah Quran. Ukuran baik dan benar dalam Islam bukan perkataan ustadz, tetapi Quran. Jadi kalau ada perkataan ustadz yang bertentangan dengan Quran, ikut Qurannya. Bukan kata ustadz. Kita kan enggak. Tapi kata Ustadz Somad kayak gini. Tapi kata Ustadz Adi Hidayat enggak gitu. Dibikin videonya. Ustadz Adi Hidayat menentang Ustadz Abdul Somad. Si bodoh-bodoh. Padahal bisa jadi Ustadz Adi membahas hal yang beda, Ustadz Abdul Somad membahas hal yang berbeda. Sama kita ditabrakkan. Ustadz Adi menentang Ustadz Abdul Somad. Ya kan? Banyak nggak videonya? Saya nggak mau ngaji lewat YouTube. Tapi kalau yang nonton di YouTube sini boleh. Kenapa? Itu. Karena bisa jadi ada pertentangan-pertentangan tadi. Maka menentukan hukum bukan kata Ustadz. Berdasarkan penjelasan alim ulama, boleh. Menentukan hukum berdasarkan penjelasan alim ulama, boleh. Tapi jangan sampai kita menentukan hukum berdasarkan kata Ustadz. Ustadz bukan nabi. Dia manusia biasa. Punya perbedaan sudut pandang. Punya perbedaan pengalaman. Yang membuat dia bisa saja berbeda dalam melihat sebuah hukum. Maka kita pastikan sering berkomunikasi dengan Allah. Ngobrol yang baik. Ya, akui saja, ya Allah capek. Ya Allah, aku ini lagi butuh dibantu ini. Ya Allah, aku tuh lagi akui. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Next, terakhir. Ya, terus. Oke. Nah, ini minggu depan kita akan berdamai dengan luka batin, ya. Melakukan penyembuhan emosi dan trauma dalam pandangan Islam. Minggu depan mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal. Sejauh ini insya Allah tetap pukul 10. Kalau ada yang mau diajak datang, silakan. Kalau ada yang mau daftar terapi berdamai dengan luka batin, silakan. Ya. Semoga slotnya belum penuh. Karena kemarin sudah, mana nih yang daftar? Kemarin sudah lumayan penuh ya. Tapi kita utamakan yang sudah mendaftar duluan. Next. Oke. Nah, ini bulan Desember kita akan ada event namanya Quranic Mental Healing. Terapi masal DEP. Berdua nanti saya dengan teman saya sesama terapis DEP. Kalau ada yang mau daftar, gabung dulu di sininya. Karena nanti tiket pre-sale-nya akan dijual di grup ini duluan. Jadi kalau orang yang udah masuk di grup ini duluan, insya Allah dapat harga best price, harga termurah ya, best price. Jadi kalau orang yang di luar nanti nggak dapat harga best price, ini doang nih yang dapat di sini best price. Karena kita akan lepas tiketnya di grup ini, insya Allah ya. Kalau ada orang yang menurut kalian, ada loh Ustazah teman saya perlu dibantu, bawa aja, ajak dia. Nggak mau seret. Iya, karena orang kalau ditunggu sadarnya kadang nggak sadar, ya kan? Kalau ditunggu sadarnya dia nggak sadar, udah tarik aja. Ya. Kamu mau sembuh nggak?
Aku mau nengok kau sembuh, duduk kau bilang. Tapi dia mau lari, bilang apa panitia, berikat nanti. Ya, gitu. Jadi teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini semuanya menjadi berkah, ya. Waktunya dikonversi Allah menjadi berkah. Karena yang harusnya bisa kerja, ya kan? Kerja dapat duit, ya kan? Terus kemudian yang punya kerjaan rumah, ini kalau dipakai buat nyetrika berapa keranjang nih. Mudah-mudahan kalau kita niatkan mencari ilmu Allah, ini akan 1000 kali lipat kebaikannya. Jadi katanya, satu majelis ilmu, itu kemuliaannya lebih mulia daripada menguburkan 1000 mayat. Mengikuti fardu kifayah 1000 mayat. Kebayang nggak? Coba hitung. Setiap hari aja kita menguburkan orang. Ya. Nggak meninggal pun dikubur. Dapat nggak 1000 mayat itu? Enggak. Lebih utama daripada menguburkan 1000 mayat. Majelis ilmu itu lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Lebih utama daripada 1000 kali memberi makan orang miskin. Dan banyak lagi keutamaan majelis ilmu. Makanya doa saya sederhana. Mudah-mudahan Allah mengkonversi waktu kita, waktu saya dan waktunya ibu-ibu, waktunya teman-teman, menjadi suatu pahala yang tidak ada putus-putusnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah akan berikan ajrun, pahala yang tidak akan ada putus-putusnya, insya Allah. Ya. Jadi harus tetap semangat. Kalau memang lagi nggak sempat datang, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau memang ada diberi keluangan waktu sama Allah, datang. Karena bisa jadi itu rezekinya kita. Oke? Karena sudah mau asar, alhamdulillah. Kita tutup dengan zikir dan doa. Ya, mudah-mudahan hari ini nggak ada terapinya, karena udah dikasih tahu tadi caranya bikin jurnal syukur ya. Nggak mungkin saya suruh di sini bikin jurnal syukur, nggak mungkin. Jadi nanti dibikin di rumah, mau tidur, list kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ke dalam hidup kita. Mudah-mudahan menjadi penenang, insya Allah. Kita tutup, kita angkat kedua tangan kita, agar bersih hati kita dari dosa dan segala prasangka buruk kepada Allah. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani bih fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Allah, aku titipkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami tadi. Aku titipkan ilmu ini kepadamu ya Allah. Kembalikanlah kepadaku pada saat aku membutuhkannya, dan jangan pernah Engkau buat aku lupa kepadanya selama-lamanya. Ya Allah, kami hidup di bumi ini, hidup dan mati kami hanya untuk kepadamu ya Rabb. Maka jangan Engkau biarkan segala permasalahan, segala urusan dunia ini mengambil konsentrasi kami dari beribadah kepadamu ya Allah. Jangan Kau biarkan rasa cemas, panik, kekurangan, masalah-masalah ini membuat kami jadi melupakan ibadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, penuhilah hati kami. Imla' qulubana ya Allah. Penuhilah hati-hati kami ini. Masukkanlah ke dalam hati-hati kami ini rasa puas terhadap nikmat-Mu yang halal sehingga kami tidak perlu mencari yang haram. Ya Allah, hilangkanlah segala cemas, segala ragu, dan segala ketakutan kami yang tidak beralasan. Allah, kami hidup sebagai hamba-Mu, sebagai ibadukar rahman, hamba-Mu yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami yang hamba-Mu ini, jadikan kami selalu di dalam liputan kasih sayang-Mu. Aturlah kami, Rabban Nas. Engkau berjanji sebagai Murabbi, Engkau mengatur seluruh urusan kami. Ya Rabban Nas, aturlah ya Allah. Aturlah. Dan kembalikan kami kepadamu sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga semuanya menjadi lebih baik. Semoga semuanya terhindar dari stres yang menyiksa dan merusak. Dan kita bertemu lagi di kesempatan lain, ya. Allah berkahi waktunya, Allah berkahi kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah summa astaghfirukum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.